Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, di mana pada malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama menjalankan salat maghrib secara berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din, mendengarkan ilmu qala Allah wa qala Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita dari ayat-ayat yang kita dengarkan dan hadits-hadits Rasulullah yang kita bacakan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian dari tafsir Ibnu Katsir. Walhamdulillah, kita telah sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Adiyat. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Qari'ah di pertemuan yang lalu. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan mencoba melihat tafsir kandungan makna yang termuat di dalam surat Al-Adiyat. Surat ini tergolong dari surat-surat Makkiyah, hanya terdiri dari 11 ayat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat dengan wal adiyat. Dari sanalah surat ini dinamakan dengan surat Al-Adiyat, yang maknanya kuda perang yang berlari dengan kencang. Kuda perang yang berlari dengan kencang. Nah, global dari surat ini kandungannya berisi tentang sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan sebahagian makhluknya, di mana dengan sumpah itu Allah ingin menguatkan, Allah ingin menegaskan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka-mereka yang ingkar terhadap nikmat Allah dan juga kafir terhadapnya, dan terhadap mereka yang sangat tergila-gila dengan harta sehingga mereka pun menjadi bakhil karenanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka-mereka ini dengan adanya hukuman bagi mereka-mereka yang lalai, bagi mereka-mereka yang ingkar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan mereka dan akan memberikan balasan setimpal dengan apa yang telah mereka lakukan dari melalaikan ayat-ayat Allah dan melupakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di awal ayat wal adiyati dhabha, yang maknanya demi kuda perang yang berlari dengan kencang sambil terengah-engah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya salah satu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersumpah dengannya. Ya. Dan telah kita maklumi bersama bahwa sumpah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan sesuatu. Sama halnya seperti tatkala kita bersumpah. Tentunya kita datangkan sumpah dalam rangka ingin menekankan sesuatu yang ingin kita bicarakan berikutnya. Nah,
supaya menghilangkan keraguan dan orang semakin yakin. Nah, itu kalau makhluk yang bersumpah. Nah, bagaimana lagi kiranya kalau yang bersumpah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bersumpah saja, tentunya kita sebagai orang yang beriman yakin Allah tidak mungkin menyelisihi ucapannya, ya kan? Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala bawakan dengan sumpah. Apalagi ketika Allah Subhanahu wa taala bawakan dengan sumpah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama berbeda penafsiran terkait dengan al-adiyat ini, dan yang paling masyhurnya, dan itu dari pendapatnya jumhurul mufassirin yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari dan selainnya dari para ulama ahli tafsir, bahwasanya yang dimaksud di sini adalah kuda perang. Nah, sebagian ulama, dan itu juga tafsirannya sahabat Ibnu Abbas. Sebagian yang lain, ya, diantaranya yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan selainnya, mengatakan bahwa al-adiyat di sini maknanya onta. Maknanya onta. Nah, ini berbeda penafsiran para ulama. Namun yang dikuatkan insyaallah taala adalah penafsiran yang pertama. Nah, itulah penafsiran kebanyakan para ahli tafsir, bahwasanya yang dimaksud dengan al-adiyat itu bukan onta tapi kuda. Kuda yang berlari kencang sambil terengah-engah. Nah, tentunya dimaklumi ya, kuda itu ketika dia berlari kencang terkadang ada suara terengah-engah. Nah, saking kencangnya dia berlari. Ya, ketika dia stop terdengar suara seperti terengah-engah. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan kuda seperti ini? Nah, nanti akan ada maksudnya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan membawakan sebahagian makhluknya kecuali ada maksud di situ. Bukan hanya sekedar Allah bersumpah begitu saja, tidak. Tapi ada maksudnya. Nah, kita baca pada ayat berikutnya, fal muriyati qadha, dan demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Nah, yakni kata para ulama, karena saking cepatnya itu kuda, tatkala dia berlari, ya, kukunya tersebut beradu dengan batu yang ada di bumi. Saking cepatnya sehingga terlihat ada percikan bunga api. Ya kan? Ada percikan bunga api. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, demi kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, fal mughirati subha, dan demi kuda, ya, yang dia menyerang secara tiba-tiba di waktu pagi, di waktu subuh. Nah, ini kembali Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Taib, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin sudah tergambar apa yang Allah ceritakan di dalam atau tentang kuda ini. Dia menyerang di waktu pagi. Maksudnya apa? Terkait dengan masalah jihad fisabilillah. Nah, terkait dengan jihad fisabilillah. Apalagi kalau kita baca ayat yang keempat dan yang kelima. Fa'atharna bihi naqa'a, sehingga ia menghamburkan debu, menerbangkan debu, ya kan? Ketika kuda itu berlari dengan kencang, ya, di tanah, maka terhamburlah debu itu. Terhamburlah debu itu. Fawasatana bihi jam'a, kemudian ia masuk ke tengah-tengah barisan musuh. Dia masuk menerobos ke tengah-tengah barisan musuh. Nah, ini kan sudah tergambar, ya kan? Maksudnya dalam apa? Jihad fisabilillah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya ini karena menunjukkan keagungannya, karena menunjukkan kemuliaannya dan manfaatnya yang besar. Nah, dan itu terjadi pada makhluk-makhluk Allah yang lain yang dengannya Allah bersumpah. Telah berlalu surat Al-Asr. Allah mengatakan wal asri, demi masa.
demi waktu, ya, demi zaman, menunjukkan keagungan zaman itu, ya kan? Di mana disitulah manusia melaksanakan ketaatan, menjalankan ibadah, namun di situ juga mereka menyia-nyiakan waktunya dengan berbuat hal yang tidak berguna, bahkan maksiat kepada Allah. Allah bersumpah dengannya. Demikian pula ketika Allah menyebutkan dalam sumpahnya wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ini kan nampak manfaatnya buah tin dan buah zaitun itu. Ya. Demikian pula ketika Allah bersumpah wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya. Nah, lihat, ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupinya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya bisa kita rasakan manfaat matahari, manfaat bulan, siang dan malam berputar, ya. Tentunya bisa kita rasakan manfaat dan faidahnya. Nah, demikian halnya ketika Allah bersumpah dengan kuda, kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah, kuda perang yang ia memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, kuda perang yang ia menyerang di waktu pagi sehingga menghamburkan debu-debu, lalu dia menyerbu dan menyerang masuk ke tengah-tengah barisan musuh. Nah ini sekali lagi menunjukkan akan kemuliaannya. Makanya para jamaah sekalian, ada sejumlah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji hewan yang berupa kuda ini. Sampai Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, al khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu, kata Nabi, diikat pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Makanya dari hal yang disunnahkan oleh Nabi, ketika seorang punya kuda, dia mengelus mengusap ubun-ubunnya. Nah, dia mengusap ubun-ubunnya. Nah, itu dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Padanya ada kebaikan. Padanya ada kebaikan. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mempunyai kuda atau memelihara kuda, ya, itu ada keutamaannya. Dan Nabi juga pernah bersabda dalam hadits yang sahih, kata Nabi, al khailu li thalathah, kuda itu untuk 3 orang. Kata Nabi, kuda itu untuk 3 orang. Li rajulin ujir, wa li rajulin sitr, wa li rajulin wizr. 1 orang kuda tersebut milik orang yang dia mendapatkan pahala karenanya. Yang kedua, untuk orang yang kuda tersebut menjadi siter bagi dirinya, penutup bagi dirinya. Dan yang ketiga, ada orang yang punya kuda, yang kuda tersebut membawa dosa bagi dirinya. Ini 3 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan, adapun orang yang memiliki kuda yang ia berpahala karenanya, yaitu tatkala, ya, dia menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini dia akan mendapatkan pahala karenanya. Bahkan jamaah sekalian, ketika dia mempelajari cara berkuda, dan dia niatkan hal tersebut dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi, maka dia berpahala karenanya. Karena di antara olahraga yang dianjurkan oleh Nabi adalah berkuda. Ya, ada 3 olahraga yang dianjurkan oleh Nabi. Yang pertama pacuan kuda, kemudian yang kedua memanah, dan yang ketiga sibahah, berenang. Ini 3 olahraga yang memang dianjurkan oleh Nabi: berkuda, memanah, dan berenang. Nah, ketika dia meniatkan hal tersebut dengan dia sekedar berlatih berkuda, maka dia dapat pahala karenanya. Nah, dan ingat juga
Nabi menyebutkan bahwasanya kuda itu terkadang bisa menjadi dosa bagi pemiliknya. Kapan itu? Ketika dia menggunakannya di jalan yang tidak benar. Ketika dia menggunakannya di jalan yang tidak benar, maka itu berdosa bagi dirinya. Dan terkadang kuda itu milik orang yang ketiga, yaitu sitter bagi dirinya, penutup, kata ulama, penutup kefakirannya. Karena dengan kuda tersebut mungkin dia bisa manfaatkan untuk mencari nafkah yang dengannya dia bisa menutup kekurangannya dan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga mengkiaskan, nah demikian halnya dengan kendaraan-kendaraan kita pada hari ini. Kalau dulu kan kalau dulu orang pakai kuda, Pak. Ya, untuk kendaraannya ke sana kemari. Nah, kalau sekarang orang pakai sepeda motor, sepeda, pakai mobil dan seterusnya, ya kan? Nah, ini juga masuk di dalam hadits ini. Untuk 3 orang. Ya. Kendaraannya tersebut bisa menjadi pahala bagi dirinya. Kalau dia gunakan kendaraannya, ya, motornya atau mobilnya untuk pergi ke masjid, pergi menghadiri majelis taklim, ya, untuk hal-hal yang bermanfaat, berpahala bagi dirinya. Ya, kendaraannya tersebut, motornya tersebut, mobilnya tersebut akan menjadi pahala bagi dirinya. Terkadang bisa menjadi dosa. Kapan? Kalau dia gunakan untuk hal yang tidak benar. Ya, untuk membegal orang misalnya. Nah, ini tentunya dosa bagi dirinya. Dan terkadang bisa menjadi sitter bagi dia, penutup kefakirannya. Penutup kefakirannya. Nah, dan itu nampak pada hari ini, ya, orang gunakan motornya, mobilnya, ya, untuk apa? Gojek, ya, Gokar, nah, Grab, ya kan? Nah, nampak, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan, pada semua nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, berlaku padanya perkara ini. Karena nikmat tersebut terkadang kita gunakan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, terkadang juga kita gunakan yang dengannya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Ya, yang mungkin senantiasa bersama kita. Handphone kita. Ya kan? Handphone kita, ya. Handphone itu kalau kita gunakan dengan baik, masya Allah, ya, dengannya kita bisa mendengarkan murotal di situ, ya, mendengarkan majelis-majelis taklim, bisa live di rumah, ya kan? Nah, subhanallah. Tapi di sisi lain, handphonenya bisa menjadi dosa bagi dirinya. Kapan? Nah, ketika dia menggunakannya dan melihat yang tidak benar, yang tidak baik di handphonenya itu, menjadi dosa bagi dirinya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kalau orang bersombong dengannya, takabur dengannya. Nah, pernah dalam sebuah hadis, Pak, ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah memakai sebuah kalung baru, sebuah kalung yang baru. Nah, kemudian disebutkan bahwasanya seakan-akan Aisyah terlihat bangga dengan hal tersebut. Maka bapaknya Aisyah, siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ya Aisyah, wahai anakku Aisyah, inna ujubaka hina tasta'milul hullah yudkhilukin nar." Sesungguhnya ketika engkau memakai perhiasan itu, ya, dan kau berbangga dengannya, maka itulah yang akan memasukkan kamu ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Seseorang memakai kendaraan misalnya, yang dengan kendaraan itu ia ingin berbangga-bangga. Nah, ingin terlihat, ya, membanggakan diri, maka hal tersebut bisa menjadi sebab bagi dirinya untuk masuk ke dalam neraka wal iyadu billah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan 5 ayat ini. Allah bersumpah dengannya. Ya kan? Apa yang Allah ingin tekankan? Ya, tentunya sekali lagi, kalau orang bersumpah pasti ada yang dia ingin tekankan, ya kan? Kalau orang berkata demi Allah, kan belum sempurna kalimatnya, ya. Demi Allah apa? Nah, sama ketika Allah menyebutkan di dalam ayat ini, Allah bersumpah dengan makhluknya demi kuda. Ya. Dengan berbagai macamnya tadi kita sebutkan. Allah ingin menekankan di ayat yang ke-6. Apa itu? Innal insana li rabbih lakanud.
Sesungguhnya manusia. Al-insan di sini kemasukan al dalam bahasa Arab, ya. Al di sini al-jinsiyah. Maknanya seluruh manusia tanpa terkecuali. Mukminnya masuk, kafirnya juga masuk. Pokoknya yang namanya manusia li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya betul-betul sangat ingkar. Sangat kafir dia terhadap Rabbnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah sebutkan 5 ayat. Allah bersumpah dengannya ingin menekankan ini, bahwa manusia sungguh sangat ingkar terhadap Rabbnya. Sungguh sangat kafir terhadap Rabbnya. Kafir apa? Ingkar apa? Ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah keadaan sebagian manusia seperti itu. Naam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada dia, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Baik sedikit maupun banyak. Sedikit Allah kasih, dia tidak dia mengingkari nikmat Allah. Banyak Allah kasih, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, al-kanud huwa alladhi ya'uddul masa'ib wa yansa ni'amallahi alaihi. Kata Hasan Al-Basri, al-kanud, beliau menafsirkan ayat ini, al-kanud, orang yang ingkar itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung musibah yang menimpa dia, tapi dia lupa dengan nikmat Allah. Banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia, itu tidak dia ingat-ingat. Sementara musibah yang datang kepada dirinya, yang mungkin cuman beberapa saja, dia hitung-hitung di situ. Naam, betapa banyak saya terkena musibah. Naam, betapa jahatnya Allah sama saya. Selalu saya dapat musibah. Subhanallah. Padahal mungkin ya dalam sebulan itu, dalam setahun itu cuman bisa dihitung berapa musibah yang menimpa dirinya. Sementara nikmat yang Allah kucurkan itu tidak kau hitung. Nah, tiap menit Allah berikan kita nikmat, tiap jam Allah berikan kita nikmat, tiap hari Allah berikan kita nikmat. Nah, ingkarnya manusia, kafirnya manusia selalu saja menghitung kejelekan yang menimpa dia, sementara kebaikan itu jarang dia ingat. Sementara kebaikan itu jarang dia ingat. Subhanallah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini penafsirannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Sebagian ulama, dan ini betul juga, dari ulama yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-kanud huwa alladhi min ajalil khata' al-wahid yansa as-sawaba wal khairal kathir. Al-kanud adalah orang yang karena satu kesalahan, ya, karena satu kesalahan yang dibuat oleh orang, maka dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh orang itu. Ini sifat manusia. Jadi kalau misalnya ada orang berbuat baik sama dia, banyak kebaikan dia, tapi ketika dia sudah sekali berbuat kejelekan sama kita, yang dia ingat apa? Kejelekannya itu. Nah, sementara kebaikan orang itu sama kita lupakan. Seakan-akan terhapus karena apa? Satu mungkin kejelekan yang dia pandang kejelekan yang menimpa dirinya. Subhanallah. Nah, inilah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kafirnya manusia seperti itu. Nah, ini persis seperti yang Nabi SAW sabdakan ya terhadap para istri. Ini perhatikan para istri ini. Nah, apa kata Nabi SAW? Betapa kafirnya, betapa ingkarnya para istri itu kepada suaminya. Idza ahsanta ila ihdahunna dahra. Apabila suaminya berbuat baik kepada istrinya selama tahunan, summa ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Namun ketika sekali saja suaminya berbuat jelek sama dia, langsunglah istri ini mengatakan, sungguh wahai suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun juga. Subhanallah. Padahal apa? Tahunan suaminya berbuat baik sama dia. Ketika suaminya sekali saja berbuat kesalahan, itu yang dia ingat-ingat. Nah, itu yang dia ingat-ingat.
Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah inilah al-qanut yang seperti ini. Karena satu kejelekan, satu kesalahan, dia lupakan kebaikan-kebaikan orang. Nah ini kan tidak adil yang seperti ini, Pak. Ya, harusnya orang itu bersikap insaf, bersikap adil. Ada orang itu, ya, namanya orang itu tidak ada yang sempurna, ya kan? Mungkin dia berbuat kebaikan, banyak kebaikannya, tapi pasti ada kekurangannya. Nah hendaknya kita memaafkan, memberikan udzur kepada dia. Jangan dikarenakan, peribahasanya orang, setitik nila rusaklah susu sebelanga, ya kan? Karena satu kesalahan habis semuanya. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah al-qanut. Maka jangan bersifat seperti ini, al-qanut. Nah, dan Allah mengatakan manusia itu di antara sifat dasarnya memang seperti itu. Ya. Apalagi terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Betapa banyak nikmat itu. Ya. Lihat Pak, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah, terhadap diri kalian, apakah kalian tidak memikirkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada diri? Dua mata yang Allah berikan, ya, hidung yang bisa mencium, mulut yang bisa berbicara, ya, subhanallah. Nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, udara yang kita hirup. Naam, betapa banyak nikmat ini, ya. Dan itu gratis dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kafirnya manusia ketika mereka diberikan nikmat, justru mereka menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Allah sudah kasih, Allah sudah gratiskan kepada kalian, tapi kenapa kalian berbuat maksiat kepada Allah? Pak, kalau misalnya ada orang, ya, berbuat baik sama kita, dia katakan, saya tanggung hidupmu selama 1 tahun, semua makanmu, ya, semua keperluanmu saya tanggung. Kira-kira bagaimana kita dengan orang itu? Cinta tidak sama orang itu? Ya kan? Cinta betul, ya kan? Baiknya ini orang, 1 tahun kehidupan saya ditanggung sama dia. Subhanallah, cintanya kita sama orang itu, ya kan? Bahkan kalau misalnya dia memerlukan suatu bantuan, tidak bisa kita kalau tidak membantu, harus membantu. Ya kan? Kenapa? Karena orang tersebut jasanya besar sama kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu baru orang kasih setahun, sementara Allah subhanahu wa ta'ala seumur hidup kita. Bahkan pemberian orang sama kita itu pun hakikatnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan, ya kan? Yang menggerakkan hati orang tersebut supaya mengasihi kita. Nah, subhanallah. Nah ini para jamaah sekalian, makanya banyak-banyak ingat kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan kita bersikap seperti al-qanut ini, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian pada ayat yang berikutnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia, domir di sini, ya, kata para ulama, ya, bisa kembali kepada Allah jalla jalaluh, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bisa kembali kepada manusia, dan dua-duanya benar. Dua-duanya kata Ibnu Katsir benar. Kalau diartikan kepada Allah berarti apa? Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan perbuatan mereka ingkar terhadap nikmat itu. Betul kan? Betul. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu keadaan makhluknya. Atau kepada manusia, wa innahu, wa innal insan, sesungguhnya manusia itu ala dzalika lasyahid, betul-betul menyaksikan perbuatan mereka ingkar seperti itu. Mereka akui, walaupun pengakuan di sini bukan harus dengan lisan maqalnya, ucapannya, tapi boleh jadi dengan lisanul halnya, keadaannya yang mengakui dan menyaksikan apa yang dia lakukan dari perbuatan ingkar seperti itu. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia betul-betul menyaksikan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Balil insanu ala nafsihi basirah, bahkan manusia terhadap dirinya benar-benar tahu apa yang telah dia lakukan. Dalam ayat yang lain, syahidina ala anfusihim bil kufur,
manusia itu betul-betul menyaksikan, melihat kekafiran terhadap diri-diri mereka. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak mau merubah apa yang mereka telah lakukan dari kejelekan dan perbuatan jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu, lihat penekanan lagi, manusia ini betul-betul sangat cinta kepada yang namanya harta. Nah, ini kan sifat dasar manusia, ya. Dan kita tidak bisa pungkiri, Pak. Ya, saya kira kalau ada yang bertanya, kalau kita ditanya cinta enggak sama harta, tentunya jawaban kita sama, cinta tentunya dengan harta. Ya kan? Sifat dasar manusia seperti itu. Tapi di sini Allah katakan apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat-sangat cinta kepada harta. Berlebih-lebihan cintanya. Kalau sekedar cinta, suka sama harta, itu memang tabiat dasar manusia. Ya kan? Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah dijadikan indah, ya. Dibuat di pandangan manusia cinta kepada syahwat. Ya, apa itu? Minan nisa'i wal banin. Wanita, ya, anak-anak, wal qanatiril muqantarah. Demikian pula harta yang melimpah ruah, minad dahabi wal fiddah, emas dan perak. Ini tidak dipungkiri. Semua kita cinta kepada harta. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, itu yang tercela. Kalau sebatas cinta, semua manusia tentu cinta sama harta. Tapi kalau sangat mendalam cintanya sampai-sampai membuat ia dikendalikan oleh hartanya, inilah yang tercela. Ketika hartanya, ya, menyuruh dia untuk mengakhirkan sholat, dia akhirkan sholat. Ketika hartanya menyuruh dia meninggalkan sholat, dia pasti tinggalkan sholat. Dia dikendalikan, disetir oleh hartanya. Inilah yang tercela, Pak. Inilah yang tercela. Perhatikan para jamaah sekalian, Allah membahasakan harta itu dengan al-khair. Perhatikan, wa innahu lihubbil khairi. Wa innahu lihubbil khairi. Sesungguhnya manusia, ya, mereka cinta kepada al-khair. Al-khair di sini dia tafsirkan apa? Harta. Walaupun pada dasarnya al-khair dalam bahasa Arab artinya kebaikan. Lawannya apa? Lawannya asyar. Asyar artinya keburukan. Allah namakan harta itu dengan al-khair, kebaikan. Nah, dan ini sejalan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan harta itu dengan bahasa al-khair. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan harta itu dengan bahasa al-khair. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Idza hadara ahadakumul maut, apabila telah hadir kepada salah seorang dari kalian kematian, in taraka khairanil wasiyah. Kalau dia meninggalkan al-khair, dia wasiatkan itu. Al-khair di sini apa? Harta. Yang diwasiatkan itu harta. Jadi kembali Allah sebutkan harta itu dengan bentuk khair. Khair artinya kebaikan. Kenapa harta disebut dengan al-khair, kebaikan? Karena orang dengan hartanya bisa menjadi baik ketika dia menggunakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah. Dia sumbangkan sebahagian hartanya, dia bangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bangun pondok pesantren, ya. Kebaikan bagi dia, pahala luar biasa bagi dia. Tapi ingat, al-khair lawannya syar. Harta itu bisa menjadi kebaikan bagi seseorang, tapi di sisi lain dia pun bisa menjadi kejelekan bagi seseorang. Nah, makanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan di sini, ini sifat dasar manusia, hati-hati mengikuti hawa nafsu. Hati-hati, kalau orang terbawa oleh hawa nafsunya, terbawa dan selalu ikut dengannya, binasalah dia. Binasalah dia. Nah, kita ini kan para jamaah sekalian, kita mau selamat ketika kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Ya, ketika kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Nah, kalau nafsu itu pengennya bakhil, pelit, tidak mau menyumbangkan hartanya. Tapi karena keimanan kita kepada hari kemudian, kepada hari kebangkitan, kehidupan setelah kematian, itulah yang mendorong kita. Itulah yang mendorong kita untuk mengeluarkan apa yang kita cintai itu.
Apa yang kita cintai itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika seseorang sudah tergila-gila dengan hartanya, inilah yang akan membuat akalnya menjadi tidak waras lagi. Ya, dalam artian dia rela mengorbankan segala sesuatunya demi mendapatkan harta itu. Dia tidak peduli yang halal, yang haram. Yang halal saja sulit dicari, apalagi yang haram katanya. Subhanallah. Naam, inilah tanda kiamat sudah. Nabi mengatakan apa? Sayati 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman pada manusia, la yubalil mar min aina akhadha malah. Dia tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta, amin halal amin haram. Entah yang halal mau yang haram, hantam saja, sikat saja. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, inilah yang banyak merusak agama seseorang, dirusak gara-gara hartanya. Nah, Nabi pernah bersabda, Pak, dalam sebuah hadits yang sahih, madhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafa lidinih. Kata Nabi, tidaklah ada 2 ekor serigala yang dilepaskan pada seekor kambing. Serigalanya dalam keadaan kelaparan. Ya, tentunya ditahu ya apa yang terjadi di situ setelahnya. Serigala yang kelaparan, ada di depannya seekor kambing. Nah, merusak, habis itu kambing. Tidaklah, kata Nabi ini, ya, tidaklah kecintaan orang kepada harta, kecintaan yang berlebih-lebihan, kecuali hal tersebut lebih merusak agamanya ketimbang serigala tadi merusak kambing tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, Pak, harta itu bisa berbuah kebaikan bagi diri kita, namun di sisi lain bisa berbuah kejelekan bagi diri kita. Betapa banyak orang terfitnah dengan hartanya. Yang tadinya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dikarenakan hartanya dia menjadi lalai, dia meninggalkan ibadah, dia meninggalkan salatnya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah berikan harta kepada kita, namun kita masih bisa sholat, namun kita masih bisa pergi ke masjid, namun kita bisa masih menghadiri majelis ta'lim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang tergila-gila dengan harta, tidak mampu lagi beribadah kepada Allah. Kenapa? Tidak ada waktu untuk ibadah. Tidak ada waktu untuk ibadah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nah ini sebagai obat agar orang sembuh dari penyakit tadi. Allah ingatkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia yakin? Tidakkah dia tahu manusia itu apabila dikeluarkan apa yang ada di kuburan? Maksudnya apa? Tiba hari berbangkit. Ya kan? Tiba hari kebangkitan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalian itu nanti akan mati dan tidaklah selesai urusan kalian, akan ada hari kebangkitan. Ya, harta tidak akan membantu kalian. Nabi mengatakan, yatba'ul mayyit salatha, mayit itu akan diikuti oleh 3, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya ikut, keluarganya ikut, amalnya ikut. 2 kembali, kata Nabi, 1 yang tetap sama dia. Yang kembali hartanya kembali, tidak mungkin dikubur-kubur sama hartanya, enggak. Nah, kemudian keluarganya kembali, istrinya kembali, enggak mungkin. Kalaupun dia mengatakan, istrinya berkata, saya cinta kamu sehidup semati, bohong itu. Nah, enggak mungkin sehidup semati. Yang ada itu apa? Sehidup aja, mati sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, 2 ini kembali, yang tetap sama kita apa? Amalan kita. Harta terwarisi, Pak. Ya, harta terwarisi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Tidak hanya itu, setelah dikeluarkan manusia dari kuburnya,
dilahirkan lagi apa yang ada di dalam dadanya, yang tersembunyi, yang dulu kamu sembunyikan, yang tidak kamu tampakkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu kamu ketika beribadah ria, mau didengar, mau dipuji, mau dibilang, mau dikatakan ini, mau dikatakan dermawan, mau dikatakan itu, semuanya akan dinampakkan oleh Allah. Makanya kata Nabi, man samma'a samma Allahu bih. Barang siapa yang dulu ketika di dunia beramal supaya pengen dipuji, pengen didengar, nanti di hari kiamat Allah akan dengarkan kepada orang-orang, ini orang beramal karena mau didengar. Balasannya Allah Subhanahu wa taala itu kan dalam hati, Pak. Kalau di dunia ini masih di dalam hati. Orang melihat, oh baiknya itu orang, banyak sumbangannya, oh masya Allah itu. Nah, tapi kalau dia menyimpan niatan-niatan yang jahat, ya, maka tidak berguna nanti di akhirat. Allah permalukan dia. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini para jamaah, hendaknya kita perhatikan amalan-amalan hati. Kenapa? Itu nanti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan dibongkar oleh Allah. Wa hussila ma fis sudur, dan akan dilahirkan semua yang ada di dalam hati, semua yang ada di dalam dada. Lalu Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, inna rabbahum bihim yauma idil khabir. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu, tatkala itu, benar-benar maha tahu dengan pengetahuan yang detail terhadap keadaan manusia. Ini para jamaah sekalian, sehingga apa? Sehingga manusia itu tidak bisa ingkar, ya, tidak bisa berkelit, tidak bisa berbohong, tidak bisa bersilat lidah. Kenapa? Yang berbicara bukan mulut, Pak. Kalau mulut berbicara masih bisa bersilat lidah, tapi yang berbicara tangan, yang bersaksi kaki terhadap apa yang telah kita amalkan. Sehingga tidak akan mungkin ada orang yang luput dari apa? Pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, pengadilan di dunia masih mungkin bisa disogok. Ya, masih mungkin orang bisa berkelit lidah, bersilat lidah, tapi di akhirat tidak berguna yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita lupa dengan apa yang Allah berikan sama kita. Semoga harta yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita semakin bertakwa dan beribadah kepadanya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi berkah bagi kita di dalam kehidupan kita. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.